Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertemuan kali ini terkait dengan arsitektur data ya. Di sini ketika kita sudah merancang arsitektur bisnis, kemudian tahapan berikutnya adalah membuat arsitektur data. Dan dari sisi definisi tentunya mungkin sudah tidak aneh terkait dengan data ya. Jadi di semester 1 juga kita sudah bahas apa itu data. Ini hanya mengingatkan kembali bahwa data di sini pada dasarnya berupa satuan fakta atau kejadian yang independen atau berdiri sendiri, di mana jika dikumpulkan maka akan menjadi sumber utama pembentukan suatu informasi. Artinya bahwa memang data di sini masih dalam bentuk serpihan fakta yang memang dalam bentuk yang masih terpisah-pisah lah, katakan seperti itu ya. Sehingga data-data tersebut bisa dikatakan masih sangat kurang nilainya gitu ya. Artinya bahwa ketika seseorang melihat atau membaca dan sebagainya, mendapatkannya artinya tidak ya nilainya belum berarti ya, belum memiliki arti bagi si penerimanya. Kurang lebih kan seperti itu bahasanya ya di definisi waktu semester 1. Dan tentunya tidak akan banyak manfaat yang diambil untuk kegiatan bisnis ya kalau terkait dengan data yang memang belum diproses tentunya ya. Jadi ketika data itu ada gitu kan dan tidak diolah, maka ya tidak akan jadi tidak akan jadi sebuah manfaat yang diambil dalam proses pengambilan keputusan kalau tidak dikumpulkan dan diproses. Ya artinya di sini bahwa data ini perlu adanya sebuah pemrosesan, artinya dikumpulkan, diproses ya, kemudian disimpan, diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari informasi inilah dijadikan sebuah proses pengambilan keputusan. Jadi, yang namanya data ya sangat penting. Ini adalah gambaran dari sebuah data, dari berbagai macam data yang diolah kemudian menjadi sebuah informasi dan memunculkan report terkait dengan penjualan dan sebagainya. Itu terkait dengan data ya. Saya rasa nggak perlu dijelaskan terlalu banyak terkait dengan istilah data karena mungkin sudah memahaminya ya. Kita masuk ke area gambar ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya kalau dari pengumpulan data ini perlu dijelaskan juga bahwa dari gambaran yang ada di gambar ini ya terkait dengan data dan informasi, kalau misalkan kita menganalogikan atau melihat misalkan suatu kegiatan proses bisnis di dalam sebuah swalayan atau serba apalah dan sebagainya ya, di mana ketika seorang pembeli ya artinya seseorang lah ketika member atau apa membeli beberapa barang kebutuhan misalkan dalam untuk kebutuhan sehari-harinya gitu kan ya. Ini tujuan dari proses datanya ya. Untuk definisi saya rasa udah paham lah. Artinya bahwa data yang memang sudah dibeli oleh seseorang tersebut ya, yang mulai dari kebutuhan sehari-hari untuk mingguan, bulan dan sebagainya, itu artinya dikumpulkan ya setelah data dari beberapa orang. Nah ini misalkan satu orang, nah kemudian ada beberapa orang dalam kurun waktu tertentu misalkan per hari, mau per 2 hari, mau per minggu, itu data itu dikumpulkan dan disimpan. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Maka dari data yang disimpan itu akan diperoleh berupa informasi. Informasi apa kira-kira? Nah ini kalau misalkan kita kuliahnya offline enak ditunjuk satu-satu nih. Kira-kira apa gitu ya. Nah, kira-kira diperoleh informasi apa nih terkait dengan belanja? Ya bisa berupa jumlah pembeli gitu kan ya. Misalkan dalam 1 minggu itu berapa sih jumlah pembeli gitu kan ke swalayan A atau swalayan B itu gitu kan. Kemudian barang apa aja yang sering dibutuhkan oleh pembeli gitu kan. Itu muncul kan itu kan report-nya. Kemudian waktu untuk
belanjanya itu rame kira-kira di hari apa atau di tanggal berapa itu akan dianalisa gitu kan. Artinya bahwa di sini proses pemenuhannya harus disiapkan. Contoh kecil gini lah. Sekarang kita kalau melihat swalayan toko-toko yang jangan swalayan jauh lah kayak Alfamart, Indomart, di depannya itu sudah banyak Sprite, Fanta, Coca-Cola dan sebagainya. Karena mungkin akan menghadapi lebaran bulan Ramadan dan sebagainya. Kadang identik dengan arah itu gitu kan. Biasanya kan nggak ada. Bahkan kayak kurma-kurma sudah mulai banyak gitu kan. Ini kan melihat kebiasaan orang gitu. Nah, di sini juga pentingnya data yang akan diproses adalah seperti ini untuk untuk proses pengambilan keputusan ya, jadi disesuaikan nanti. Nah, dari dari data yang diperoleh terkait dengan berapa jumlah pembelinya tadi dia, kemudian barang-barang apa saja yang dibutuhkan bagi si para pembeli, kemudian dari jenis kelamin, misalkan kalau perempuan sering beli apa, kalau cowok beli apa dan sebagainya gitu kan, waktu misalkan kunjungan ya, artinya di sini dikelola lah, dikelompokkan, diolah prosesnya sehingga ini menjadi sebuah manfaat ya tentunya bagi pihak perusahaan terkait dengan proses pengambilan keputusan yang perlu dijalankan dalam kegiatan bisnisnya. Ini adalah kebutuhan dari sebuah data. Kemudian dari proses itu maka akan dihasilkan sebuah informasi yang disajikan gitu kan. Ini gambar ya, di sini menceritakan bahwa informasi merupakan hasil dari proses pengolahan beberapa data sehingga mendatangkan nilai pengetahuan yang bermanfaat. Nilai manfaat informasi akan sangat tergantung pada bagaimana proses pengolahannya dan bagaimana informasi itu disajikan. Nah, di sini sangat penting bahwa informasi itu yang disediakan oleh suatu sistem informasi tentunya harus memenuhi kriteria tertentu agar memiliki kualitas yang memang layak digunakan dalam proses operasional. Dulu saya pernah menyampaikan terkait dengan kualitas informasi ya, banyak lah ininya kriteria-kriterianya. Tapi di sini saya coba saya coba rangkum yang lebih sedikit lagi ya. Nah, di sini bahwa kriteria kualitas informasi itu satu adalah akurat ya, terhindar dari kesalahan, sesuai dengan fakta apa adanya, tidak direkayasa, tidak mengandung arti atau makna yang bias ya, atau memiliki kejelasan maksud dan memenuhi prinsip-prinsip completeness, kemudian correctness dan security. Nah, di sini akurasinya harus jelas ya. Nah, itu terkait dengan sebuah data. Jadi memang harus harus jelas ya arsitektur data ini. Nah, dari sisi akurasi ini dulu pernah saya sampaikan bahwa data itu memang harus akurat, tidak mengandung unsur sebuah kesalahan gitu ya, sehingga tidak menyesatkan kepada si penggunanya. Ini terkait dengan akurasi data ya. Nah, kita lihat bahwa dalam sebuah keakuratan ini tentunya diperlukan proses validasi data gitu ya. Artinya data yang di-input itu benar-benar harus benar gitu. Karena biasanya data itu berawal dari kegiatan yang paling awal gitu kan ya. Biasanya transaksi processing ya, berkaitan dengan bagian terdepan front end lah ya, terkait dengan data itu. Jadi data yang memang yang akan kita masukkan itu harus benar-benar teliti agar data yang dimasukkan itu benar-benar sesuai dengan faktanya gitu kan. Makanya kan sekarang sudah mulai otomatiskan gitu kan, ketika kita berbelanja suatu produk misalkan ya dengan barcode. Nah, kadang juga ketika misalkan salah satu jenis produk misalkan kita beli 10 ya. Nah, di barcode yang di-scan itu biasanya hanya satu gitu kan, dengan jenis yang sama, misalkan ada 10 jenis produk yang sama. Nah, biasanya kan yang di-scan adalah satu. Nah, yang berikutnya tinggal di-input jadi 10 gitu kan, sebagai bentuk mempercepat proses, tidak perlu di-scan satu-satu. Nah,
Akan tetapi di sini ketika terjadi sebuah kesalahan, misalkan terpencet nolnya 2 kali, ini menjadi sebuah proses yang berbeda, menjadi sebuah informasi yang berbeda gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa benar-benar perlu ada ketelitian juga ya. Nah, ini terkait dengan keakuratan sebuah data. Jadi data yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan realnya ya. Jadi ketika data yang tidak akurat itu nantinya bisa menyebabkan informasi yang memang dihasilkannya juga tidak akurat, mengandung keraguan ya. Bisa terjadi sebuah kesalahan lah. Sehingga nanti pada proses pengambilan keputusan juga agak susah gitu. Nah, berikutnya up to date. Sesuatu akan bermakna jika tepat waktunya pada saat benar-benar diperlukan. Ini adalah terkait dengan dari sisi waktu ya. Di sini benar-benar perlu diperhatikan ketepatan waktu ya. Artinya bahwa informasi ini sangat dibutuhkan. Contoh kecil misalkan gini, terkait dengan informasi adanya kalau dalam bentuk bisnis mungkin ya, kalau dalam bentuk jual beli kayak seperti diskon, bonus itu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana nanti ketika informasi itu disampaikan. Contoh gini misalkan, mulai tanggal mulai tanggal 20 sampai tanggal 26 ada diskon besar-besaran di swalayan tertentu. Nah, ternyata informasi itu disampaikan pada tanggal 24. Pada tanggal 24 ini kan kurang update, artinya bahwa informasi di sini harus disebarkan tentunya jauh-jauh sebelum waktunya gitu kan. Contoh kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dari sisi waktu di sini harus benar-benar mengandung sebuah ketepatan ya, karena informasi itu memang harus informasi harus memiliki pengolahan data yang update lah ya. Jadi jangan sampai bawa informasi juga kadaluarsa ya. Ini juga berpengaruh ya. Sehingga kalau memang informasinya yang update itu ya sangat penting, terutama untuk sistem informasi yang berbasis web atau online gitu ya. Ini juga berpengaruh gitu ya, karena tidak selalu yang online itu juga menyajikan informasi terkini kalau tidak dilakukan up to date secara periodik ya. Artinya bahwa di sini perlu adanya sebuah bagaimana sistem yang akan kita buat itu bisa dibangun secara real time gitu ya, terkait dengan informasi-informasi yang disajikan. Nah, berikutnya relevansi di sini, bahwa relevansi di sini sesuai dengan kebutuhan atau manfaat yang diharapkan oleh setiap pengguna informasi, terutama bagi pihak-pihak para manajer di berbagai bidang dan level interface dalam proses pengambilan keputusan. Artinya bahwa di sini dibutuhkan kesesuaian informasi. Contoh kan dulu yang saya sampaikan terkait dengan ini misalkan ya, salah satu menu keuangan di perguruan tinggi misalkan disiapkan. Ketika mahasiswa yang login pilih menu keuangan, maka yang tampil adalah informasi terkait dengan tagihan tunggakan yang berkaitan dengan si mahasiswa tersebut. Tapi ketika misalkan bendahara yang login, maka yang dibutuhkan adalah tagihan rincian seluruh mahasiswa. Tapi ketika pimpinan yang login, maka munculkan report atau laporan terkait dengan keuangan yang sudah ada yang sudah masuk ataupun keluar dan sebagainya. Ini adalah relevansi kesesuaian informasi yang dibutuhkan sesuai enggak. Artinya ketika kita membangun atau membuat sebuah arsitektur, kita perlu menyesuaikan kebutuhan informasi untuk setiap pemangku kepentingan yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dari ketiga kriteria ini tentunya ya harus bisa kita penuhi dalam suatu sistem pemrosesan data yang menjadi informasi, karena salah satu poin saja tidak terpenuhi maka ya akan berdampak juga terhadap kemanfaatan atau kualitas informasi tersebut ya. Artinya mungkin saja bisa dikatakan terjadinya kegagalan dalam sebuah proses. Baik, berikutnya di sini ada sebuah tahapan penyusunan arsitektur ya. Penyusunan arsitektur data, kita sudah masuk nih di ranah arsitektur interface-nya. Pertama adalah membuat daftar kandidat entitas data yang diperlukan dalam sebuah bisnis dan yang dihasilkannya. Di sini kita perlu
membuat kandidat entitas datanya. Nah, di sini saya ini sangat penting diterjemahkan di awal karena bisa menentukan tahapan berikutnya. Ya terkait dengan entitas data ini ya diambil dari proses bisnis sebelumnya, gitu ya. Jadi bisa dibaca, oh ternyata entitas data yang dibutuhkan terkait dengan proses bisnis yang ada itu adalah ini gitu kan. Nah, makanya disampaikan bahwa proses arsitektur bisnis sangat mempunyai peran yang penting untuk ke ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, menentukan pilihan entitas data, melengkapinya dengan atribut dan menentukan bagaimana hubungan antar entitas. Nah, di sini kita bisa mengelola sebuah entitas data ya yang dilengkapi dengan atribut-atributnya untuk nanti dipetakan dalam sebuah database misalnya ya, dalam database. Sehingga di sini juga perlu kita menentukan hubungan antar entitasnya, misalkan dari satu ke banyak ke satu ke satu, banyak ke banyak, dan sebagainya. Nah, artinya di sini perlu adanya kelengkapan kelengkapan atribut dari setiap entitas data ya. Nah, kemudian berikutnya membuat hubungan antar entitas data dan fungsi bisnis. Nanti kita akan buat metrik ya, keterhubungan antara fungsi bisnis dengan data ini. Kira-kira dalam fungsi bisnis ini membutuhkan data apa dan menghasilkan data apa gitu. Ini dibuat dalam bentuk metrik biasanya ya. Metrik hubungan antara fungsi bisnis dengan entitas data. Ya, dalam sebuah arsitektur ini nanti kita banyak biasanya membuat metrik-metrik ya, keterhubungan antara entitas data dengan bisnis, keterhubungan antara bisnis fungsi bisnis dengan aplikasi gitu kan. Itu nanti akan dibuat sebuah metriknya dalam bentuk tabel ya. Nah, itu terkait dengan tahapan yang ketiga. Yang keempatnya adalah menyebarkan arsitektur data. Nah, itu terkait dengan tahapan penyusunan arsitektur data. Nah, kemudian berikutnya tahapan mendefinisikan arsitektur data. Jadi pertama kita bisa di sini menganalisis entitas yang bisa dilakukan dengan proses bisnisnya BUMN, gitu kan yang tadi saya sampaikan. Itu adalah dalam mendefinisikan arsitektur data ya. Nah, pada prinsipnya bahwa penyusunan arsitektur data ini ya bagaimana kita mampu mendefinisikan jenis-jenis data utama yang memang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dari enterprise tentunya ya. Sehingga arsitektur data ini nanti terdiri dari sekumpulan entitas di mana setiap entitas itu bisa memiliki beberapa atribut ya, yang memang menunjukkan karakteristik dari entitas tersebut sehingga memiliki relasi atau hubungan terhadap entitas yang lain. Kemudian setelah yang pertama kita lakukan, berikutnya adalah daftarkan calon entitas data dengan meninjau model bisnis dan deskripsi sistem dan teknologi yang dipakai. Kemudian tetapkan entitas yang akan dipakai, definisikan setiap entitas tersebut dan mendokumentasikannya atau kita visualisasikan dalam bentuk diagram IR, hubungan entitas data dengan fungsi bisnis detail. Jadi nanti diagram IR itu diagram entity relationship ya. IRD lah, entity relationship diagram. Jadi kita nanti buat hal tersebut. Nah, itu terkait dengan diagram IRD kan. Kalau diagram IRD itu nah ini diagram ini untuk menggambarkan kebutuhan data dari suatu sistem informasi dengan menunjukkan entitas dan keterkaitan antar entitas serta dilengkapi dengan atribut dari setiap entitasnya. Artinya bahwa pada tahapan ini kita harus menentukan gambaran. Nah, ini contohnya ya, gambaran untuk menunjukkan atribut setiap entitas dan hubungannya ya. Di sini ada berbagai macam simbol yang bisa digunakan. Dia di sini ada yang kotak ini adalah entitinya ya, entitasnya ya. Yang kotak ini entitas pustaka, anggota, kemudian peminjaman. Ini kalau berkaitan dengan perpustakaan ya. Nah, kemudian di sini atribut-atributnya nih, seperti anggota, atributnya adalah nama, alamat, email, telepon, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini juga ada relasinya nih, anggota meminjam peminjaman dalam proses, artinya di sini transaksi peminjaman ya. Nah, kemudian dalam transaksi peminjam ini yang dipinjam adalah pustakanya, bukunya gitu kan.
Ini adalah contoh IRD sederhana ya. Nah, ini kemudian ada dalam bentuk juga, jadi ada IRD, ada kemudian bentuk konseptual data model ya seperti ini. Nah, ini pustaka, anggota, peminjaman. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini juga salah satu model konsep data yang berkaitan dengan sudut pandang user terhadap data yang disimpan dalam sebuah database. Nah, jadi nanti di sini memunculkan atribut. Bahkan di sini nah ini lebih komplit lagi. Ada tipe datanya yang muncul ya. Ini dengan istilah physical data model. Nah, ini di sini ada tipe datanya bahkan di sampingnya. Ini agak beda dengan yang konsep data model ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke tipe data. Nah, kemudian bentar saya. Nah, ini ya. Ada juga kalau sekarang itu ya dalam bentuk kelas diagram ya. Jadi di sini kelas diagram dalam konsep perancangan database lah ya. Jadi yang lebih mengarah kepada objek oriented ya, objek oriented. Di sini kita bisa menggunakan arsitektur data dengan menggunakan pendekatan objek oriented ini dapat digambarkan dengan menggunakan diagram kelas. Artinya bahwa sekarang ketika kita membangun sebuah arsitektur interface sudah menggunakan model-model yang mengarah kepada RUP, Rational Unified Process ya. Jadi berbasis objek oriented. Nah, di sini lebih komplit lagi. Jadi ada nama kelas, kemudian di sini atribut ya, bentar contoh ininya dia enggak. Nah, jadi di sini itu ada nama kelas, ya, kemudian atribut, kemudian ada operasi fungsi atau metode. Contoh misalkan kelasnya nama kelasnya misalkan mahasiswa atau dosen gitu kan ya entitasnya. Atributnya misalkan NPM, nama, alamat, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, nanti metode di fungsinya itu bisa apa aja? Misalkan bisa menampilkan, bisa menambah ya, bisa mengedit, menghapus dan sebagainya. Jadi ini lebih komplit lagi ya. Jadi kalau dari sisi VDM ini sudah ada apa namanya itu tipe data tapi belum ada fungsi. Nah, di sini di diagram kelas sudah ada metodenya, ada fungsi. Jadi lebih komplit lagi. Jadi kalau nanti bisa menggunakan diagram kelas atau kelas diagram ya. Nah, ini jenis-jenis DPMS ya, DMS, Database Management System, artinya nanti kalian bisa menggunakan MySQL, kemudian PostgreSQL, Oracle, SQL Server, atau Sybase. Ya, nah ini kalau nggak salah MySQL itu sekarang sudah berbayar ya, tapi nggak tahu, saya belum coba lagi nih. Pernah dengar berita bahwa MySQL sekarang sudah berbayar, tapi ya nggak tahu, saya belum coba-coba lagi ya. Nah, itu terkait dengan arsitektur data. Jadi kita bagaimana membuat sebuah kebutuhan data terkait dengan pengembangan sebuah terkait dengan sebuah perencanaan arsitektur bisnis yang arsitektur interface yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mulai dari proses bisnis, kemudian turunkan ke aplikasi data dan nanti teknologi. Ya, baik. Pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami. Silakan Anda mulai sekarang browsing terkait dengan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan Jahman, Premuk ataupun Togap. Nanti kalian pelajari dan itu menjadi sebuah tugas yang nanti akan saya letakkan entah itu di UTS atau di UAS ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.